Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Tianada dengan NIM 2201037. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi oil content. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama untuk menjelaskan definisi, prinsip kerja, alat dan bahan. Untuk definisi oil content ialah jumlah presentasi atau kadar minyak yang terkandung dalam buah kelapa sawit, yang dimana kelapa sawit menghasilkan minyak yang berada di daging sawit tersebut. Dan di buah kelapa sawit itu tidak hanya dagingnya aja yang mengandung minyak, tetapi biji kernelnya juga mengandung minyak yang bila diolah menjadi minyak kernel. Untuk mengetahui jumlah atau kadar minyak di dalam buah kelapa sawit, kita menggunakan metode ekstraksi sortasi. Untuk prinsip kerja dari metode ekstraksi sortasi itu yaitu memisahkan zat minyak larut dalam pelarut, yang mana dipisahkan antara zat larut dengan pelarutnya melalui penyulingan. Jadi sampel sawit yang dimasukkan di sortasi akan dilalui pelarut berulang-ulang untuk menarik zat-zat yang ada di daging kelapa sawitnya. Terus ada alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti timbangan, kita perlu sekali untuk menimbang sampel. Ada pisau digunakan untuk memotong buah daging dari si kelapa sawitnya. Lalu kita menggunakan cairan Petri, dan ada desikator, ada termometer digital, terus ada autoclave, dan ada timbangan. Ada satu set alat ekstraksi sortasi ya, dan ada kapas sebagai penyaringnya. Dan bahan yang digunakan dalam ekstraksi sortasi ini yaitu menggunakan pastinya buah kelapa sawit, dan pelarutnya kita memilih NXN. Untuk video selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya presenter 2 dari kelompok 8 dengan nama Eni Rahman dengan NIM 2201027 yang akan menjelaskan prosedur kerja dari oil content. Yang pertama yaitu ada penimbangan TBS, dan dilanjutkan dengan stasiun perebusan, dan dilanjutkan dengan penimbangan TBM yang menghasilkan pemisahan TTKS dan brondolan, dilanjutkan penimbangan lagi, pemisahan lagi yang menghasilkan mesokarp dan kernel. Selanjutnya di proses mesokarp, penimbangan itu dilanjutkan di proses ekstraksi sortret dan pendinginan serta penimbangan PKO dan CPO. Itu aja. Saya Diraja Ningsih dengan NIM 2201023 akan menjelaskan contoh perhitungan tentang analisis oil content. Di sini adalah data yang didapat saat menganalisis oil content, yaitu ada data TBS, data brondolan, blender priskap ekstraksi, dan untuk persen minyak. Yang pertama yaitu kita dapatkan data berat TBS mentah sebesar 10.800 gram dan hasil berat TBS rebus 9.000 gram. Kemudian berat brondolan 4.650 gram dan jenjangan kosong 4.150 gram. Di sini kita mencari persentase dari berat brondolan dan jenjang kosong, yaitu berat brondolan dibagi dengan berat TBS mentah, begitu pula pada berat jenjang kosong dibagi dengan berat TBS mentah. Kemudian data yang kedua yaitu data brondolan. Di sini brondolan yang diambil yaitu sebanyak 200 gram, di mana dari brondolan ini dipisahkan dan didapatkan priskap pisah sebesar 155 gram serta nat atau biji pisah sebesar 45 gram. Di sini kita mencari presentasi dari priskap dan nat dengan membagikan data masing-masing priskap dan nat dengan 200 gram yaitu jumlah brondolan. Kemudian data yang ketiga
Yang digunakan yaitu 100 gram sampel. Priskap kering sebesar 71 gram serta berat air yang didapatkan yaitu 29 gram. Di sini kita mencari data masing-masing priskap dan berat air, yaitu dengan membagi data itu dibagi dengan 100 gram sampel. Setelah itu blender priskap didapatkan sampel sebesar 11,8653 gram. Kemudian priskap ekstraksi didapatkan bottom hasil ekstrak yaitu 113,6546 gram, bottom kosong sebesar 107,4273 gram, minyak ekstraksi sebesar 6,2276 gram. Menghitung persen minyak yaitu pada priskap halus sebesar 11,8653 gram, kemudian minyak ekstraksi yang didapat yaitu 6,2276 gram. Untuk mendapatkan persen minyak pada priskap yaitu dibagi dengan berat sampel, kemudian berat ampas yaitu 5,6377 gram. Untuk mendapatkan persennya dibagi dengan 11,8653 gram. Sehingga rumus dari oil content adalah berondolan dalam bentuk persen dikali priskap pisah bentuk persen dikali priskap kering persen dikali minyak ekstraksi dalam persen serta dikali 1 juta sama dengan hasil pelajaran yaitu 61,57 dikali 77,50 dikali 71 dikali 52,49 dikali 1 juta sama dengan 17,78% kadar oil content dari TBS yang dianalisis. Kemudian adapun kualitas mutu pada oil content ini yaitu di industri OER yang baik pada TBS berkisar antara 20-23%. Tergantung kualitas buah dan efisiensi pabrik kelapa sawit atau PKS. Jika OER terlalu rendah, misalnya di bawah 18%, menunjukkan bahwa TBS tidak memiliki kandungan minyak yang optimal untuk diekstraksi. Jika nilai OER terlalu tinggi, misalnya di atas 25%, dapat terjadi karena TBS mengandung minyak yang tinggi, tetapi seringkali menjadi indikasi adanya data atau pengukuran yang salah atau masalah pada proses pengolahan, bukan efisiensi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 8, lebih dan kurang kami mohon maaf.